ya musuhnya udah tahu bisa di counter. Dan ini dia Drafting Phase. Game ketiga is real. Ingat Om Wawa GP. Ini adalah one last chance mereka untuk mendapatkan poin untuk game kali ini. Walaupun mereka baru bermain sekali. Ya, ini masih Angela Joy tadi kalau nggak salah lihat lagi. Benar. Angela Joy. Arlot Faramis akhirnya. Faramis di ban 1-1. Ini terlepas untuk 1-1-nya. Mau ban Povius kah sekarang? Untuk bisa mengamankan salah satu antara 1-1 ataupun Nolan. Atau kalau memang mau diadu itu juga boleh banget ya. Boleh. Buat keduanya. Masih bisa peluangnya ya besar. Apalagi Joy-nya juga udah ikut kembali di banding yang ketiga kita untuk game yang ketiga. So, satu hero terakhir yang cukup krusial. Kontes hero manakah yang akan dipilih oleh tim Desvolt yang kembali berada di posisi first pick. Tadi Baxianya Best Player One sempat masuk ya. Mulanya nggak boleh ternyata. Nolan nggak ada, Guinevere kembali masih terbuka juga. Alright, dan bahkan kalau misalnya kita ngomongin Guinevere kembali dilepas, ini nampaknya juga bukan masalah kalau The Ohio Brothers bisa bermain seperti tadi. Karena ini mostly sama nggak sih? Dan dia ban Baxia harusnya kalau misalnya sama ya, 100% dari PS ban yang pertama. Baxia ya, Baxianya di game yang Oh enggak ditutup. 100% karena kan Faramis tadi dilepas kan? Ya, Faramis dilepas, sorry. Faramis tadi sempat dilepas. di-mention 1-1 ya, either 1-1 atau Povius karena Nolanya ternyata udah jadi pilihan di Benny. Ambil 1-1 kah? Ya. Atau sekarang ban 1-1 kah? Jadi Baxia bakal diambil antara Baxia atau Guinevere yang memang masih terlepas juga. Bruno! Justru combo yang mereka patahkan. Mereka buang semuanya sekarang. Kali ini lebih respect karena tadi hard game banget. Dan kesulitan, dan kalau ngomongin soal 1-1 yang diambil, mereka masih punya Fanny bro di kanan. Fanny-nya cukup agresif walaupun tidak terlalu menekan. Agresifnya masih oke. Dan sekarang kalau misalnya dia ambil 1-1 di early, dia ambil kanan, ambil Fanny, itu menurut aku adalah wise choice. Oke. Itu makanan Fanny di early. Ingat, 1-1 pick and ban yang tertinggi sampai dengan sejauh ini. Yes. Jarang banget kebuka buat 1-1. Dan kesempatan untuk dapetin bagi Defu ini. Ambil 1-1-nya. Yang akan menjadi pertimbangan atas kemenangan mereka di one last moment. Dan ternyata nampaknya Valentina terlebih dahulu, nampaknya mereka masih belum mau ngambil resiko ya. Either masih belum cukup panas dengan one-one-nya atau entah apa. Hingga Valentina terlebih dahulu mungkin yang akan menjadi priority dari teman-teman tim Defu. So 1-1 terbuka untuk TOB. Ya, dan bahkan ada Guinevere juga. Yes. Pasti Guinevere kali ini itu bisa membuat ini sih. Kalau Guinevere kayaknya kalau dia nggak harus terlalu terburu-buru, 1-1 juga nggak bisa di take down sama Guinevere. Malah Guinevere-nya enak dibangun sama 1-1. Itu dia 1-1? Iya, 1-1. Kali ini 9 picks dan 92% ban rate. Kalau butuh badan, Baxia. Baxianya Best Player One ya. Ambil Baxia, nanti pick ketiga mereka Matilda. Kalau misalnya dari Super Shark bisa main Guinevere aja. Guinevere. Itu dia. Tapi Guinevere-nya depending. Masih mau di tangan dari seorang Best Player One atau mau di tangan dari si Super Shark ya, Romer. Kalau kata Cipi Super Shark gitu ya. Iya, kayak lagu kan, bener. Super Shark yang tadi Super Shine juga loh, bersinar kan di game yang kedua kan. Betul. Purify-nya sih pas selalu dia. Asli. Dan Magister mungkin selalu ke trigger. Tilting gak sih? Ini gak dapet nih gue lihat-lihat. Susah sih buat Magister juga. Tadi mau tangkap yang mana? Mid laner-nya Purify juga kan. Romernya Purify. Sosok yang mau dijangkau terlalu jauh. Jauh di belakang. Gimana cara menggapainya udah sulit banget. Dan sekarang mereka berkesempatan juga untuk menuju ke arah Baxia. Kalau mereka mau main di arah junglernya ya Baxia. Mereka ambil Baxia dan sekarang apakah Brody di tangan dari Defu, dan betul sekali. Udah langsung diamankan oleh para pasukan dari tim Desvolt. Pasukan dari TOB, mereka tinggal memilih dengan adanya satu pick kali ini. Apakah mau concern menuju ke arah Suppress atau tidak? Kalau mau Suppress, ini dia juga bisa jadi combo sama Guinevere. Dan nampaknya pilihannya mengarah karya Terizla dulu ya. Oke, Super Shark Hero ini masih cukup disembunyikan dulu, walaupun memang masih ada persepsi bahwa posisi dari Queen ini bisa saja di tangan dari seorang Super Shark. So banding selanjutnya mungkin bisa saja mengarah karya pilihan dari Romer nih, kebalikannya. Gufra yang jadi opsi. Wow, oke, Ben Gufra. Itu nge-counter Guinevere juga ya.
secara nggak langsung kejedot-kejedotnya itu nyebelin banget Om. Iya, Ball ya? bouncing ball-nya ya. Iya, bouncing ball itu Satu, nyebelin banget. 2. Dan itu menggagalkan special migration juga bisa tiba-tiba. Iya. Dan yang mungkin sekarang harus di-ban adalah pergerakan dari tim The Smoke. Mereka bisa saja kalau mau nutup ke arah Hun dengan high ground defendernya juga bisa. Seperti dengan Novaria itu ya. Novarianya kan mungkin di-respect karena tidak bisa tersentuh kan. Yep. Apalagi mereka sekarang bermain dengan front to back nih. Ya, Novaria 1, Lilia 2. Iya. Lilia 2 ya. Sekarang lihat dong Wawa, dia main Baxia, main Brody. Ini udah 2 hero yang nggak bisa ke belakang. Yes. Iya Front to back nabrak depan. Dan kalau misalnya ngomongin dari EXP Lane berarti dia harus mengandalkan Yuzong mungkin. Ya, either way Yuzong atau Lapu juga. Atau kalau mau ya Xbox kalian Xbox yang bisa menangin buat yang lane-nya aku bilang lawan tadi. Terizla. Xbox. Ya ini jadi matchup yang cukup equal terlebih dahulu mengarah kayak natural counter untuk 1-1 juga yang memang masih bisa jadi opsi untuk sisi Kit Bomba. Obvious Band dan Lilia yang tadi sempat di-mention, ini bisa jadi batu sandungan juga untuk tim Devu. Bakal masuk ke concern band kah? Menurutku bisa masuk banget ya, karena Baxia ini cukup lemah dari serangan-serangan Lilia. Tapi kalau di early itu masih bisa ditahan. Kalau Mid lane-nya sakit banget sekarang. difusi, kalau misalnya dia di kanan ini nggak ngambil Kaja nih Om ya. Kiri ambil Kaja sih, karena Kaja Brody udah enak banget ini. Kaja ya. Kaja Brody. Franco juga oke gak sih? Franco oke, tapi kita tahu apakah dia pede atau enggak. Karena bermain Franco sama Kaja lebih Beda. gampang banget Kaja. Betul. Karena Momentumnya- Kaja yang buka ya. Iya. Nih di Matilda lagi. calculate ya. Oke, masih dengan Matilda untuk teman-teman dari TOB 3 game for sure ya. Ya, Matilda yang memang Matilda. jadi kunci serangan mereka sih kalau Iya. bisa bilang ya. Ini kayak jadi satu tiket untuk bisa escape untuk hero yang jalan kaki. Tapi hero yang dimiliki oleh tim TOB sekarang ini adalah hero-hero yang bisa melompat juga. Jadi mungkin untuk penyelamatannya nanti bakal diberikan ke Terizla. Ya probably ya satu hero yang memang minim mobilitas juga yang nantinya akan tertolong. Apalagi tugas dari sosok Yobi Melo juga untuk XP Lane ini adalah create moment ya. Lihat di game yang kedua itu benar-benar sukses banget dibawakan oleh Melo. Tapi selanjutnya dari tim Devu, 2 hero terakhir berarti sosok EXP ya. Yang tadi sempat di-mention adalah X-Borg yang match up dengan Terizla. Tapi itu dia obat untuk semuanya. Yep. Digi yang dikeluarkan dan pasti ada edit juga. Oke. Tapi berarti ini untuk damage bagi Dishfold ya. Mereka lumayan ngandelin di Brody ya. Brody sih ya. Ya apalagi buat di awal-awal juga berarti dengan satu heptasis ya bisa diharapkan nanti dia harus untuk join team fight. Yang mungkin aku bisa lihat adalah di sini Digi pisau bermata dua. Karena dia bisa melindungi dan menancapkan ke arah Dohai Brothers, tapi atau bahkan ini di sisi sebaliknya yang dimana ini akan menjadi sebuah titik dari one-one-nya bisa dapetin banyak banget poin dari situ. Tapi kalau weakness point hampir terbuka juga, Time Jordan kan bisa ngeriset nih. Tapi kalau basic attack-nya? Ya balik lagi kalkulasi dan juga basic attack dari one-one yang ditakuti kalau memang masuk ke late game. Betul sekali. Cuma kalau concern karena one-one, ya memang harusnya karena late game. Kalau enggak berarti one-one-nya prematur. Iya dong. Iya. One-one sering terjadi Harus. di kota-kota besar, apalagi berlawanan dengan seorang Brody yang notabene akan cukup kuat di laning ketimbang one-one di early game. Kita bakal lihat apakah survive ability dari one-one ini mampu. Karena kalau ngomongin dari tim fight yang besar, ini sangat diuntungkan oleh tim dari Dishfold. So, jadi dia pride antar masing-masing region. North America atau bahkan European region yang mampu mendapatkan poin pertama kali ini langsung di M5 World Championship Group Stage. Go to the lane of town. Alright, we'll see. Karena kalau bicara soal lane rating tadi rata kanan ya Om ya untuk teman-teman dari The Ohio Brothers juga dari angka statistik yang sempat terlihat. Tapi ini masih bisa dipatahkan terkait bagaimana juga nantinya teman-teman dari tim Devu bisa memaksimalkan komposisi role mereka. Dan again, ini keduanya sama-sama tipikal jungler yang kuat untuk perebutan objektif netral ya. Berbeda dengan 2 game sebelumnya nih Om. Iya, dimana memang licin-licin mungkin yang dipakai ya. Assassin, ada sempat pakai Fanny, ada juga sempat pakai Lancelot. Nah ini sekarang dengan duel yang seperti ini, Purify kalau kita lihat hanya ada di tangan Sunset Lover. Yes, benar banget. Hanya ada di tangan dari Sunset Lover, sedangkan di sisi seberang sana dari Super Shock, dia masih pakai Prefecta, Mama. Iya, tapi dia juga masih respect loh dengan adanya. Best player one. Wow. Dia mendapatkan powerful buff ini sangat berbahaya untuk seorang Baxia, karena Baxia ini akan sangat boros untuk segi farming dengan shieldnya, Mawa. Yes,
Shield Spirit yang memang bisa langsung di-delay juga. Dan kalah level ini akan membuat berat juga bagi Baxia. Karena untuk tahan badan di garis depan, dia butuh level. Dia butuh level 4 apalagi. Dan dia butuh untuk bisa menang atribut. Iya. Dan bisa didapatkan dari level juga. Setuju sih, untuk menyesuaikan agresivitas di area early juga harus unlock skill memasuki level 4. Dengan tercurinya purple buff-nya agak sedikit tersendat juga. Lebih lagi dia bawa firmness dan juga conclusive blast. Dan juga Season Hunter ya, ini emblem biasa yang dibawa oleh Magister juga nantinya untuk mengejar ketertinggalan di area objektif netral. Dan menariknya di area bawah, mungkin karena ngebawa karya roamer support kali ya. Ini ada babysit yang unusual di area bottom. Benar-benar kita lihat gameplay best player one dengan Guinevere-nya adalah angin segar nih harusnya untuk The Ohio Brothers. Dan bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers kali ini, mereka harus juga lebih sadar kalau misal di gold lane mereka ini dalam posisi yang tidak cukup baik-baik saja. Jadi harus dari laning lainnya yang mereka tukar, Romawa. Oh, iya. Dan sedangkan di arah Turtle tidak ada konten sama sekali. Purify Gaming dari Super Shark berhasil di-trigger, tapi itu belum menjadi sebuah jawaban. Iya, dikarenakan memang dengan metode adanya babysit ini. Ada Digi yang menemani Brody. Memang benar, mereka bisa ada kemungkinan untuk menang satu lane. Yep. Tapi di lane yang lainnya ini biasanya bakal diganggu juga. Gitu dia, ini yang perlu diperhatikan pasti untuk teman-teman dari tim The Ohio Brothers juga. Dari sisi Deathful lebih tepatnya, dan kalau kita lihat head to head dari top lane untuk Kid, Bomba dan juga Melo, keduanya masih sama-sama jaga posisi mereka, presisi untuk ngeluarin resource-nya karya Wave Minion juga. Karena sebelum ada objektif netral, mereka bermain dengan cukup pasif loh. Kali ini tidak ada tabrakan, tidak ada setup yang mengarah ke area titik tertentu untuk bisa ngebuat fall off satu sama lain. Ya, ini lebih ke membiarkan nantinya, biar Carvi ini cepat untuk bisa menyelesaikan item dia juga. Tapi lihat rotasi akan coba dilakukan menuju ke arah bottom lane. Membuat dari tim The Ohio Brothers nampaknya mereka mulai cukup bermain dengan agresif. Retribution telah dikeluarkan bahkan mundur ke belakang. Dengan special mitigation yang dia miliki membuat Magister kembali lagi sedikit tertinggal karena jungle-nya benar-benar digerogotin. Ekspedisi jungle yang dilakukan oleh The Ohio Brothers atas sosok tim dari Dustfall. Dan ini kalau ngomongin karakteristik dari kedua belah tim ya, dari game yang pertama dan game yang kedua kecenderung mereka macro play-nya selalu jalan om. Sehingga dari gold differ-nya tuh nggak selalu ada yang leading gitu. Right. Balance. Dari itemnya Omawa, ini Corruption Sight baru di tengah dari sosok seorang Zia. Dan memang Zia kayaknya nggak bisa jadi one-one prematur. Kecuali di menit 4 nanti akan ada tim fight di arah Turtle dan mereka akan coba menuju mendapatkan point kill yang lebih banyak. Nah ya, karena untuk jadi one-one yang bisa cepat seperti itu ya jelas menangin untuk tim fight, tapi wow. Flicker yang on point. Membuat para pasukan dari tim Dustful gagal untuk di takedown dan bahkan tidak harus menggunakan dari time journey-nya. Zia is coming ini seperti yang sudah kita sempat sounding. Dia bisa jadi prematur kalau di sini dia mendapatkan point kill yang cukup banyak, tapi ini akan berbanding terbalik ketika dia yang akan ter-takedown. Special migration ternyata buat para pasukan dari The Ohio Brothers kali ini yang harus hilang. Bukan mereka yang berhasil mendapatkan satu poin kill atas Sawo, tapi malah di titik yang sebaliknya. Membuat para pasukan The Ohio Brothers melepaskan Turtle dan membuat mereka mundur ke belakang. Yellow saja bisa dimakan oleh para pasukan dari Dustfall. Untung penalty zone masih standby on point untuk defensif. Meskipun memang tadi ya, ada special migration yang bisa memancing time journey juga. Tapi ternyata Matildanya nih ke-expose dan Sunset Lover melompat langsung untuk mengincar lini belakang yang terbuka tadi. Yes, ditambah lagi ada informasi yang sebelumnya mungkin didapatkan juga pasca dia buka Circle Eagle Kare Carvi ya. Tidak ada Purify. Itu yang mungkin berhasil level up juga oleh Sunset Lover by one get one. Turtle dan juga poin eliminasi ya nampaknya berhasil diamankan oleh tim Devu. Dan kali ini rotasi mereka pasti mengarah ke area bawah. Super Shark juga udah mulai jaga perimeternya nih untuk melakukan inisiasi setup counter tentunya terkait gerakan dari tim Devu. Ini bottom lane selalu dijaga ya. Arah rotasi semua ini ke bottom lane. Yang penting bagaimana caranya agar Carvi bisa fight sesegera mungkin. Ya, karena ini kalau misalnya one-one bermasalah sekali nanti di arah mid to the late game ini akan menjadi kekalahan untuk Dustfall. Kid, Bomba menjadi sosok yang cukup aku perhatikan Omawa. Kenapa? Dia adalah XP laner yang cukup mengerikan, cuma yang sangat disayangkan adalah menurut aku pribadi ya, opini aku, XP laner sekarang bukan hanya untuk bisa bertahan di lane, bukan hanya bisa melakukan outplay 1 lawan 5, tapi dia make a moment. Gimana caranya dia bisa make a moment, tapi lihat di depan sana Milo, dia nggak bisa mengerahkan palu gadanya. Yang akhirnya mau nggak mau dia harus mengeluarkan flicker untuk defensif.
Yang tandanya ketika nanti akan ada perebutan di arah turtle, dia nggak bisa ngebuat momen dengan flicker yang dia miliki. Meanwhile, dari top lane, Kid Bomba ini benar-benar harus menuju ke arah belakang karena Zia fokus menuju ke arah objektif yang mereka miliki. Tidak ada yang bisa menahan di arah top lane, dan itu dia Wawa menurut aku. Mispilena dengan segala macam banyak yang harus dia butuhkan bisa sustain. 1 lawan 2, 1 lawan 3, incar targetin ke arah belakang. Tapi sekarang juga harus bisa bikin momen loh. Dan cuma sampai di situ doang soalnya Mispilena. Job desk-nya udah banyak. Nambah lagi ya? Iya. Waduh, ini memang EXP menjadi salah satu role yang Complicated. sulit. Iya. Ya. Kompleks ya, Kompleks juga. banget bener. Karena yang kalau kemarin kan kita tahu ya udah tahan badan aja. Ada zoning out. Zoning. Ya kalau sekarang memang ya dengan satu momen yang memang kadang-kadang bisa diciptakan juga oleh semua XP laner. Makanya kan sekarang yang laku Terizla, ya kan? Iya, dan Sadar gak? Iya, Dobesnya nambah. di 3 game tadi siapa yang pakai Terizla dia yang menang loh. Yes, kita bakal lihat kali ini apakah momen juga akan coba dikeluarkan oleh para pasukan dari Ohio Brothers. Oke. Langsung dipanggil dengan Karen Wayne. Penalti zone-nya for nothing karena ada Samson tapi lihat ada Mystikas Kamehameha. Belum berhasil melakukan satu poin kill dan 1-1 mencoba untuk terbang. This is 1-1, Captain speaking kan nampaknya Zia berhasil terbang. Walaupun damage-nya belum maksimal dan melakukan zoning out terhadap permainan dari tim Dustbolt. Dustbolt kali ini gagal untuk mendapatkan 2 turtle yang akhirnya harus berbagi 2 dengan 1. Ya, dan terlalu dalam juga tadi. Mungkin untuk Dustbolt sendiri, time journey yang memang kepake tapi mereka masih kumpul di satu titik yang memudahkan Mystic Gush. Masih bisa memberikan hit yang cukup besar. Tapi Zia, di sisi yang berbeda, ini sanggup untuk bisa terbang ke atas tadi, ada weakness point yang pecah dan sekarang juga bahkan dia bisa mendapatkan satu turret ini plus banget bagi dia Ohio Brothers. Ya nggak usah terlalu banyak damage, it's okay. Dia nggak harus punya damage yang banyak di early seperti ini. Tapi gimana caranya? Dia udah terbang aja untuk ngasih pressure aja udah cukup. Karena kalau terbang ke box-nya kita tahu lah. Ini nggak semua akan maksimal damage-nya terhadap dia. Ditambah lagi dia udah DHS, harusnya untuk terbang selanjutnya dia udah mulai cukup mumpuni untuk memberikan damage yang equal ke area teman-teman Dustbolt juga. Apalagi sosok Magister yang di-mention memang tebal banget untuk menjadi garda depan dari tim Devu. Selanjutnya keadaan masih coba untuk diraba terlebih dahulu oleh kedua belah tim ya. Mereka nggak mau terlalu gegabah lagi kembali dengan trigger yang cukup disiplin juga. Apalagi fokus dari teman-teman Ohio Brothers udah sukses sebetulnya. 2 tarat loh di area top lane ini udah berhasil diamankan dan lihat beberapa tembaran dari Time Boom. Ini sebenarnya bisa jadi informan juga dari sosok Sao. Dan ya di Ohio mereka tetap mainnya main safe ya. Mereka tahu kalau ada team fight yang kumpul untuk sekarang ini harus dihindari oleh mereka karena mereka masih belum punya power untuk bisa hindari hal tersebut. Untuk 1-1 sendiri ini masih butuh waktu untuk pencarian weakness point, sedangkan dengan satu item Heptasis yang dimiliki oleh Karvi ini cukup untuk bisa memberikan damage. Oke, kita lihat satu KDA dari Karvi dan juga Zia. Zia benar-benar memimpin kali ini walaupun tidak terlalu signifikan. Tapi dengan adanya 1-1 masih berada di dalam top tier Gold Earth aja, itu udah bagus banget. Kenapa? Karena kondisinya sekarang lihat time journey dibuka dengan begitu saja. Karvi harus mundur ke arah belakang. Karena tidak akan ada lagi time journey dan Tower of Memory berhasil menghujam tim dari The Ohio Brothers. Meskipun begitu mereka harus menukar dengan ada gold laner yang tidak cukup adil menurut aku. Special migration telah dikeluarkan best player 1. Mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Apa bisa dilakukan? The Candy win! Gagal! Karena ada time journey yang menyelamatkan sosok best player 1 dan terikat kembali. Mau tidak mau tim fight-nya cukup keras dikeluarkan dari bottom lane. Kali ini free banget. Dan bahkan para pasukan dari Dustbolt kali ini mereka berhasil kehilangan 3 pemainnya. Meskipun begitu, The Ohio Brothers masih punya power untuk melakukan engage lebih. Mereka masih punya 1-1. Mereka masih punya hold di sana dengan ada board-nya. Ya, jual beli serangannya nampaknya menumbangkan korban jiwa. Tapi ada circling eagle untuk memberikan trigger teori ancaman untuk mundur ke area belakang. Untuk memberikan space terhadap Zia tadi. Ternyata ada reverse time yang ganggu perjalanan pulang dari best player 1 di area top lane, Om. Ya, karena Gading Win bakal manggil dia juga kan. Iya. Buat kembali lagi. Dan bahkan untuk special migration bayangan juga kembali lagi dia nanti. Iya. Dan bahkan tadi lihat ya, cukup. Udah ditarik pakai time journey, momennya ada special migration, tapi karena dari tim Dustbolt nggak mau ngelepas momen itu, dia flicker. Oke. Zia yang dikasih ya berarti sekarang ya. Udah mulai nih. Lebih dikasih ke arah double buff kali ini. Orange dan juga purple buff di tangan dari Sona Zia. Para pasukan dari Ohio Brothers, mereka kali ini udah melakukan setup menuju ke Lord yang berikutnya. Dustbolt kali ini membuka vision dengan adanya Magister. Ingat, Sawa masih memiliki ada time journey. Para pasukan dari tim Ohio Brothers, mereka belum bisa menghentikan pergerakan dari sosok seorang Karvi. Walaupun 2 kali dia termakan, tapi selama time journey-nya masih ada, Karvi akan free hit di arah belakang.
Ya, ditambah lagi di sini masih menjadi pertempuran yang cukup equal antara best player one juga Magister berbicara di awal tadi. Ini masih cuma soal tarik ulur aja ya Om di area. Oh, Super Shock memasang ke arah belakang. Coba mancing seorang Sawo dengan time zone yang telah di-pop up para pasukan dari Ohio Brothers. Kali ini memancing tim fight di dua tim yang berbeda. Langsung ada Sunset Lover. Dia ter-take down. Terlalu terburu-buru memasakkan diri di garis depan. Milo tampaknya menjadi korban keganasan. Tapi Milo tetap dengan Sunset Lover menurut aku ini masih worth it. Dan Walter bottom lane, Minion menjadi MVP kali ini untuk mendapatkan turret tambahan. Dan Wolf harusnya diamankan dengan sangat pasti sih. Mereka nggak ada lagi Sunset Lover. Berdamage ke arah Zia dari segi magical nggak ada. Kecuali dari sosok dari Kid Bombay yang bisa di-take down oleh para pasukan dari tim The Ohio Brothers. Zia mencoba melakukan zoning out from Zia. Prabu Wall telah dikeluarkan. Aduh, Retribution akan coba terjadi. Dan ini dia Retribution di tangan. Magister Certainty. Para pasukan dari tim The Ohio Brothers mereka mencoba memaksa team fight yang tidak bisa didapatkan karena disengage from this fault. Alright, dan nampaknya dengan Retribution Champion Wine coming from Magister, kuantitas yang berbeda pun ternyata nggak jadi hambatan untuk teman-teman dari tim Devu. Mereka juga berani untuk melakukan contest karena mereka punya time journey tadi. Jadi mereka masih akan bisa untuk adu 50-50 dari chance-nya. Dan bisa diambil oleh Dustful juga pada Divine Glaive akhirnya. Om, dari Diginya yang ngebuat tadi letupannya mengarah Sakit, ke area ya. best player one dan Super Shock perih banget loh dari Time Boom. Nah, yang mereka encounter talisman dengan Magic Shoes juga tadi udah punya cooldown reduction. Yes. Ada Divine Glaive untuk bisa memberikan power stack dengan Magic Power yang lebih. Tuh Lordnya masih Lord anak kecil ya. Tapi ingat, one-one-nya udah mulai masuk ke menit yang ke-12. Sakit banget sih. Dari segi item mungkin udah ada 4 atau 3 item sih harusnya ini. Dan di arah bottom lane, Lord akan segera sangat cepat diselesaikan sama bawah. Iya, dan masih dicicil juga bagi Dustful karena masih dengan Lord yang pertama. Belum yang enhance, bahkan jadi belum ada efek charge yang bisa dipakai. Hanya dengan mengandalkan Super Minion sekarang Dustful, mereka hanya ingin untuk mencabut inner dan juga outer turret milik di Ohio Brothers. Udah syukur itu. Iya, udah bagus banget. Itu udah bagus banget yang mereka lakukan dalam kondisi yang mereka tidak terlalu baik nampaknya dari gameplay tadi ya. Karena dari segi gold aja, mereka ketika Ohio Brothers sudah kehilangan banyak turret dan dengan ada Lord dapatkan Dustful, mereka masih mengunggul 1000 gold, bayangkan. Ini mereka coba untuk mulai menjamah lagi karya beberapa objektif, tapi memang untuk pertahanan dari The Ohio Brothers masih cukup kuat ya dengan hadirnya Super Shock yang memang enhance untuk memberikan coverage. Jika Devu juga benar-benar mempertimbangkan untuk bermain cukup disiplin kali ini, tarik ulur dan nggak ngebuat The Ohio Brothers ternyata terisolasi ya. Mereka keluar lagi dari comfort zone-nya perlahan dan bahkan justru masih bisa kasih pressure balik karya teman-teman dari tim Devu. Iya, dan di Ohio PR mereka sekarang bagaimana untuk bisa mencari sebenarnya. Memancing agar time journey cepat untuk bisa dikeluarkan dulu. Karena setiap kali ada time journey, tim fight-nya masih nyaman untuk Dustful. Mereka bakal bisa hindarin semuanya. Bahkan ketika one-one melepaskan Crossbow of Tank juga, mereka punya speed untuk bisa keluar dari range yang dimiliki Crossbow of Tank. Itu PR yang cukup berat bagi teman-teman The Ohio Special Brothers. Migration! Double Special Migration nampaknya masih berasal di counter ada time journey. Di depan sana Milo kembali terperang ke tengah ada first time. Membuat para pasukan dari The Ohio Brothers mencoba melakukan team fight kembali. Tapi lihat yang dipancing di arah belakang adalah gimana cara zoning out tuan time fight yang berbeda. Dan Carvi gak bisa diselamatkan oleh siapapun. Gak ada yang bisa menembel seorang Carvi. 3 pemain tumbang, 2 dari The Ohio dan juga 1 Dustful. Membuat para pasukan dari The Ohio Brothers walaupun dia kehilangan 2 dia gak kenal gentar. Karena dia masih memiliki ombak utama mereka di sana. Ya, masih ada one-one ya. Masih ada yang memang one-one. bisa dapetin dan sedangkan Carvi juga tumbang. Tapi setiap kali ada yang melompat, penalty zone misalnya dari Mielo lagi, connect. Time journey yang dibuka membuat Mielo gak akan bisa kemana-mana. Plus reverse time, itu dia. Yang itu yang selalu mencegah Mielo kabur. Ya, nggak cuma Milo ya, udah 2 kali ya dipantau nih pergerakan dari best player one. Hero-hero yang jump in ya, bertugas untuk menjamah karya Carvi ini bakal dicegah oleh sosok dari Sawah. Dan kemungkinan terbesar Lord ini akan jatuh di tangan anak-anak dari tim Devu. Secara cuma-cuma ya, terlalu beresiko tanpa best player one yang dalam perjalanan cukup jauh juga mereka nggak cukup bisa untuk menjamah karya objektif Lordnya. Dan bicara soal sisi itemnya, ini kalau kita lihat one-one juga cukup ya tanpa WON. Ada Rose Gold Meteor di sana Om. Ya, tanpa WON nggak ada masalah juga ya, karena dia juga masih memiliki 1 Needle Flower dengan movement speed yang seperti ini cukup cepat dan sangat sulit untuk bisa menangkap Zia. Ya. Memang Zia bisa bebas, tapi lihat bagaimana item dari Carvi juga. Ini udah sangat mumpuni banget. Dia punya Wind of Nature buat mancing Wind Points misalnya pecah. Rose Gold juga tadi sudah siap, jadi dari kedua tim ini tinggal bagaimana siapa yang akan menangkap. Oke, tapi nampaknya lihat Sonic counter seorang Zia, Crossbow Tank, this is Captain Zia speaking. Ready to take home. Udah gak ada lagi Crossbow Tank dan dia harus mundur ke belakang. Damage-nya tidak terlalu cukup untuk bisa menghantam Dustful. Membuat para pasukan dari Ohio Brothers
Mereka yang bahkan harus kali ini terkurung dengan gameplay yang dimiliki dari Dusful. Zoning out, ekspedisi jungle pun bahkan sudah diamankan. Jarak bottom lane, Lord masih berada sangat bebas, tapi yang lebih berbahaya adalah Super Minion yang akan bergerak di top dan juga mid lane mereka yang belum bisa mereka hentikan. TB. Iya, masih bisa dijaga tentunya. Bahkan Lord tadi pun dipertimbangkan di pertengahan jalan menuju ke area base. Saracen dimiliki oleh teman-teman dari The Ohio Brothers masih terlalu kuat nampaknya dealing damage ya. Tanpa ada yang bisa nyentuh ke area Zia. Ini sebetulnya PR dari Despot itu sendiri juga ya. Dimana kalau teman-teman The Ohio Brothers PR-nya mungkin mengarah ke area Sawo. Tapi sosok Zia ini masih menjadi ancaman dan batu sandungan juga terkait perjalanan mulus yang diharapkan oleh tim Devu. Ya, Zia bahkan belum terpick off sampai sejauh ini. Yang berarti memang secara positioning dia ini selalu aman ya untuk berada di barisan belakang. Cuman ya tadi ketika terbang ke atas dan bisa langsung turun ke bawah, bisa dibalikin langsung sama Dusful. Apalagi Best Player One menjadi bulan-bulanan Dusful. Melompat ke depan, di first time kena ke dia dan nggak bisa kabur lagi. Oke, lihat. One akan coba memancing keributan. Dia coba untuk mengamankan stucknya. Loncatannya udah mulai cukup kencang membuat para pasukan dari Dusful mengurungkan niat Cage yang mencoba team fight tadi barusan. Itu sakit banget. Dicicil dengan time bomb yang dimiliki oleh Digi ya. Kita sempat sekilas melihat itemnya juga, bahkan ada Divine Glaive dia yang bisa membuat dia menjadi pemegang damage terbesar sekarang bagi Dusful. Jadi tadi juga cicilan dari tebaran tempungnya ini benar-benar mempersulit vision ya. Blind spot yang ditugaskan untuk dicari sebetulnya oleh Super Chef juga terganggu nih berkat adanya bintang-bintang yang ditebar oleh sosok Sawo. Dan ini kalkulasi yang matang dari The Ohio Brothers untuk base player one Loncace juga benar-benar diganggu gugat karena Despot di sini udah mulai main stick team fight. 5 pemain beriringan untuk mencari siapapun yang ada di area lawannya, sedangkan The Ohio Brothers untuk mainin 4-1-nya ini juga cukup berat karena memang tidak ada hero yang punya mobilitas yang cukup juga untuk mainin ke area lane jauh. Nah, ini sangat susah apalagi untuk main front to back ya. Kita belum melihat dari Ohio Brothers, mereka memang sempat membuat beberapa skenario. Langsung melompat dengan penalti zone untuk mengincar bagian belakang, tapi Time Journey selalu menyelamatkan. Jadi ya front to back bisa menjadi salah satu jawaban juga, tapi mereka butuh extra effort, mereka butuh damage yang lebih. Oke, mereka butuh damage yang lebih, tapi di belakang sana mereka masih belum melihat di mana Carvey yang bisa didapatkan oleh Super Shark. Para pasukan dari The Ohio Brothers mereka terkena damage yang cukup besar dan bahkan Time Journey. Tidak ada Time Journey untuk kali ini. Dan mereka akan coba masuk team fight menuju ke belakang. Langsung ada sosok dari Edith menghentikan pergerakan dari tim The Ohio Brothers. Sebagai salah satu lovers menuju ke belakang, tidak boleh apapun yang terjadi di Super Shark. Masih punya immortality, membuat para pasukan dari Despot mereka mengurungkan niat karena tak ada lagi Time Journey. Mereka team fight tanpa ada Time Journey ini akan menjadi sebuah hal yang bisa membuat mereka tumbang dalam satu momen. Yellow, ingat. Kali ini walaupun dia sekarang tumautan langsung ada special big race yang mendapatkan seorang Magistor. Immortality-nya pecah, damage terlalu besar tidak bisa dibungkam dan tidak ada power of retribution. Zia versus everybody, gak bisa diselamatkan karena shutdown. Telah berhasil didapatkan oleh sosok seorang Carvey. No win of nature. Dan base player one akan coba bertahan depan sana. Mencoba untuk mengandalkan power of retribution-nya. Tidak terreset, ditahan Super Shark. Dan bahkan Mystic Gas Kamehameha bersama dengan Red. No way! Carvey! What a steal Lord from Carvey! Oh my god, Lordnya berhasil diamankan dan bahkan tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana Sunset Loper berhasil membungkam pergerakan dari sosok Super Shark. Yang dimana kalkulasi yang matang di area tim fight-nya The Ohio Brothers ternyata masih belum bisa maksimalin retri. The power of retribution yang di tangan The Ohio Brothers ternyata nampaknya kali ini tidak terlalu menguntungkan mereka. Carvey membuat dirinya bertukar dengan immortality, tapi dia berhasil mendapatkan Lord. What a play from Carvey! Wow, dan kini kita lihat ada Lord yang sudah berevolusi. Yang bicara soal high ground defender, ini sebenarnya masih cukup mumpuni sih dari The Ohio Brothers. Ya, tapi lagi Time Journey. Nah ini dia nih, kita melihat bagaimana Time Journey yang keluar dan di-spawn sama Dusful yang membuat mereka selalu bisa menangin team fight-nya. Mereka bisa nabrak dengan extra shield dari Digi. Tapi nampaknya kali ini Lord di bottom lane berhasil mendapatkan dengan sangat cepat terhadap turret yang mereka miliki. Untuk masuk lebih dalam lagi, tidak cukup capable nampaknya para pasukan dari Despot. Mereka masih membutuhkan dengan Super Minion yang bergerak di dua lane yang berbeda. Masih coba untuk sedikit demi sedikit mendapatkan sosok turret di arah tengah. Apakah mampu mereka dapatkan? Tapi Lethal Come udah dikeluarkan, membuat para pasukan dari Despot. Mereka sadar akan hal tersebut dan mereka bisa memaksa team fight dengan adanya minion dari bottom lane kalau mereka mau. Dan nampaknya mereka masih cukup disiplin ya. Dan masih belum mau coba untuk mendesak masuk ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh The Ohio. Bagaimana seperti yang sempat tadi mention, masih terlalu besar tentunya resiko yang dimiliki oleh tim Devu untuk masuk ke area tersebut.
Dan nampaknya pilihan yang mundur ini menjadi pilihan yang cukup bijak. Harus tarik ulur lagi nampaknya Om Wawa. Dan kita bisa melihat bagaimana Zia juga dia cukup respect. Athena Shield itu dibeli sama dia langsung loh. Oh, Jadi mau ya mau gak mau juga. Oh gak mau. Ya, karena damage dari Digi ya, atau dari Sawo ini besar banget. Ada Holy Crystal, Vanglaive, Lightning juga ada di sana. Jadi cukup besar. Bersama dengan burst damage dari Valentina. Kita jangan melupakan ini supportnya udah damage. Valentina juga punya magic damage yang besar. Ditambah lagi dia gesit banget loh. Yeah. Tadi kita lihat Sunset Lover tuh benar-benar proaktif banget. Dan bahkan ini bisa menjadi ancaman terbesar juga ya. Mengingat match up atau head to head-nya Hun yang memang kalau memberikan result tuh stagnan dan diem ya. Cuman kalau ngomongin KDA, Hun punya posisi yang baik. Sehingga ini yang juga perlu dipertimbangkan karena dari tadi kontribusi dia dari Mystic Gush-nya juga mempersulit Default untuk masuk ke area depan. Wow, Damage deal-nya lihat. Damage deal tertinggi kali ini karena lihat spam dari bomb time-nya. Dan ingat dia punya assist 10, dia mati baru 1, tandanya stack-nya tinggi. Stack-nya dia punya stack-nya maksimal. Dan bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers, siapapun yang lewat akan meletus balon hijau kalau misalnya dia nggak punya durability terhadap magical damage. Ya, dan ini menjadi salah satu perebutan lagi. Ini untuk Lord yang penting banget. Jangan sampai terkena efek knock up lagi nanti. Ya, ini akan cukup berbeda Mawa. Sakit banget itu Lihat bomnya. sedikit demi sedikit dari Magister digebukin sama Lord. Dan ingat ini tidak boleh ditahan terlalu lama kalau dia nggak punya efek kill yang cukup tinggi. Ya. 3 Lord ya berarti di tangan teman-teman Devu. Ini Lord keempat yang belum bisa Lord dijangkau oleh Ohio. Ini PR yang cukup berat untuk mereka emban. Tapi masih coba untuk dioptimalkan juga dan diupayakan. Oke, Bomba momen berhasil mendapatkan 2 tapi langsung ada time di depan sana. Membuat para pasukan dari The Ohio Brothers pun ke belakang Milo. Immortality harus pecah. Dia tidak bisa berbuat banyak dan Guiding Witch after day for this time. Bersama dengan Flicker yang menurut aku agak cukup terlalu terburu-buru. Karena dia sudah selamat nampaknya. Dan Super Shark berada di garis depan untuk mengambil semua time bomb yang dimiliki oleh tim Default. Mundur ke arah belakang. Dengan ada Sunset Lovers, dia membuat dirinya pulang ke arah belakang. Damage burst yang diberikan Sunset Lover nggak bisa ditahan sama best player. Ya, Benar-benar burst banget. besar banget sih semburan dari Arcane Shade, Shadow Strike-nya Sunset Lover. Ini membungkam pergerakan dari best player One, tapi masih maju tak gentar. Lord dari Magister pun masih ditarik ulur aja. Mereka bakal coba untuk maksimalin Kating-nya. Dan tapi lihat, wave management minionnya ini sebetulnya tidak cukup baik bagi The Ohio Brothers loh. Ya, mereka harus defense ya buat di area top lane-nya. Sementara yang di tempat di Lord yang sekarang ini dicicil habis-habisan dengan time bomb yang dimiliki The Swamp. Jadi mau maju salah, mau mundur juga ya kena. Oh, maju kena, mundur kena ya. Yap. Ini berat banget, benar-benar kayak makan buah si malakama dan bahkan ada POV dari bagaimana minion bekerja juga di area top lane. Masih belum ada yang diutus pulang. Oke, special migration terkeluarkan tapi Sawo lihat triggernya, dia sabar nunggu dengan momentum dari Milo. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menyelamatkan Karvi di depan sana. Flicker telah ada tapi dia tidak bisa mengeluarkannya, memilih menuju ke arah Kid Bomba. Top lane. The Ohio Brothers, mereka bakal fokus menuju ke Lord. Apa yang mereka miliki, karena minion akan telah muncul di menit yang ke-11 dan membuat The Ohio Brothers gak harus takut. Dan mereka tinggal fokus mendapatkan Lord yang akhirnya di tangan dari The Ohio Brothers. Dan bahkan sekalipun dengan ada retribution ternyata Hood yang dapetin ya. Ya oke, akhirnya ini satu Lord ya. Yes. Lord pertama yang jatuh ke tangan di Ohio Brothers. Dari itemnya tadi, yes, damage yang dimiliki Sunset Lover ini memang sudah besar. Tapi untuk team fight-nya, jangan sampai Karvi sekali lagi ini bisa tertangkap sendirian di depan juga. Karena begitu banyak pemain-pemain dari The Ohio yang sudah ada di sebelah dia. Apalagi di sini kawalannya udah cukup kuat nih. Hun nih dari tadi masih jadi ancaman ya, yang ternyata meledaknya di akhir banget, belum terpick off. Dan peran dia juga, damage yang diberikan udah terlalu eksplosif dari area lini pertahanan belakang. Mid lane terancam, berhasil diamankan oleh The Ohio. Tapi nampak special migration berhasil mendapatkan sosok Magister. Time to reset the for this time. Membuat para pasukan The Ohio Brothers menunggu ke belakang. Mereka tidak menunggu Lordnya. Mereka terlalu banyak source skill yang keluar sebelum Lord datang. Dan kemungkinan besar kalau Lord ini mereka tidak following up ini akan menjadi sia-sia. Mubazir Lordnya bisa jadi loh Wawa dan Cipi. Sepertinya akan menjadi hal seperti itu. Probabilitas. Karena udah pada recall Lane semua. bawahnya juga gak jalan ya ternyata. Mid lane-nya aja yang tadi jalan dikawal, tapi nampaknya mereka bakal coba untuk melakukan upaya tersebut di area top lane. Tapi nampaknya ketika Zia udah sekeratul maut memilih untuk mundur ke arah belakang karena Sunset Lover dari tadi menghantui bagaikan teror yang tiada henti. Membuat Zia mau maju ke depan, dia bakal bisa di take down. Tapi kalau di belakang dia nggak dapetin momen dari crossbow Ulting. Ini benar-benar membuat Zia juga cuma main loncat di belakang, di depan. Gimana caranya
body yang dikeluarkan The Ohio Brothers, dia punya badan, itu bisa ngamanin semuanya untuk dia take off. Kalau enggak, sekarang kita lihat Zia nggak punya immortality Omawa dan Chibi. Iya. Gak ada 3-lane push juga yang tadi dimainkan oleh di Ohio, membuat mereka harus recall. Oke, langsung ada Super Shark bergerak belakang, masih ada Thornfat Memory. Tapi nampaknya Super Shark masih terlalu tebal untuk bisa di take down. Bahkan dengan adanya Lord yang cukup besar tadi, satu turret di arah top dan di arah bottom lane pun tidak bisa ditembus sama sekali dengan item yang sudah berganti banyak. Iya, dan itu Evolve Lord loh. Evolve Lord yang gagal untuk mendapatkan top base turret, bottom base turret juga. Dan bahkan mereka nggak pakai Lord untuk ambil mid base turret tadi. Mereka langsung nabrak. Langsung ditahan dan ditabrak begitu saja, tapi sayangnya berhenti di situ. Item silih berganti, Athena Shield yang sempat diimbal oleh Zia tadi juga nampaknya udah diganti dengan dia WON ya, yang disecure oleh sosok dia. Cuman again, ini timing yang berbicara ya, apalagi posisi dari Deku juga menolak untuk diisolasi. Mereka keluar lagi perlahan tapi pasti dari comfort zone-nya. Dan mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah bagaimana The Ohio juga bisa nge-manage manajemen wave mininya. Berkaca seperti perebutan di area Lord. Setidaknya nggak dapetin Lord, tapi satu base turret udah diamankan kan oleh teman-teman dari tim Desvolt. Iya. Dan Lord yang dibersihkan tadi sih yang membuat Desvolt ya, mereka tetap masih cukup nyaman ya untuk bisa stay sekarang. Karena nggak ada 3 lane yang dimainkan oleh The Ohio Brothers. Dan item dari Digi nambah lagi nih, satu item damage-nya. Tadi ada kelihatan satu jenis one. Dibeli sama dia. Wow, sangat eksplosif sih itu. Nambah lagi satu. Sebalon hijau dor, kita lihat ya. Distractions damage. Tapi Mielo nih harus benar-benar ini sih. 1.500. Wow. Dia harus gimana cara mancing momen, tapi lihat di depan sana Time Journey menyelamatkan sosok dari Magisor. Untuk ke arah belakang, Thornfat Memory untungnya belum dikeluarkan karena base player itu bisa ter-take down dengan immortality yang pecah. Bahkan di belakang sana mereka jangan sampai lupa di arah mid lane yang minion berdorongan secara banyak sekali rombongan yang sudah standby dan akhirnya mereka peka akan hal tersebut. Alright, ini yang diperlukan dan akhirnya berhasil berjalan sesuai skenario. Ada satu pemain yang diutus tapi masih belum bisa untuk dijadikan informasi all-in team fight juga dari Ohio. Dan lihat damage dari Sunset Lovers. Buset, Wow. Meledak tadi ya, recall. langsung recall. Dan sekarang sebenarnya kalau misalnya aku beropini, ini Mielo aja yang mancing. Jangan dari sosok best player. Biarin Mielo di sana, pakai penalty zone, Time Journey keluar, di immortalnya pecah, baru di follow up sama The Ohio Brothers. Karena dia udah gak bisa ngapa-ngapain kalau dia masuknya barengan sama Special Migration dan dia gak mainin dari waktu dari skill yang dia keluarkan, itu malah sakit banget. akan sangat source skillnya banyak kebuang sia-sia. Ingat ini Time Journey, Om. Iya. Time Journey dan itu dia. Time bomb-nya stacknya tinggi. Lihat stacknya tinggi dengan item damage dan bahkan Sunset Lover cuma mancing keributan untuk tahu di mana keberadaan para pemain dari The Ohio Brothers. Mereka udah cukup panas nampaknya kali ini mencoba untuk memperebutkan Lord yang selanjutnya. Ini Lord kelima. Lord kelima akan di tangan siapa? One-one-nya show di bawah. Bakal dicepetin seharusnya. One-one show di bawah akan dicepatin, tapi sekalipun dicepatin kayaknya masih belum cukup waktunya karena One-one sudah kembali ke arah Lord. One-one yang meresahkan kali ini udah standby kembali dan para pemain dari Ohio Brothers mereka siap untuk melakukan kontes. Ingat, Digi berada di depan. Kipova berhasil membuat Poma depan kepada pasukan Ohio Brothers dan kemudian ke arah belakang. Time Journey kali ini telah dikeluarkan. The Sunset Lovers masih bisa melakukan spray damage di depan sana tapi hampir saja dia ter-take down. Mielo udah gak bisa diselamatkan. Udah bahkan dengan Queen Swing dan Kipova masih punya immortality. Membuat dirinya masih selamat dan bahkan The Ohio Brothers mereka kehilangan satu player. Desvolt masih dengan 5 orang standby on position. Alright, again and again dengan jalannya satu wave minion di area bawah. Dan Hun yang show off, ini ya langsung dipertimbangkan oleh teman-teman dari Devu untuk memancing keributan di area Lord Pit. Satu pemain tumbang untuk Nothing dan Lord. Langsung mundur, langsung Special Migration yang mundur dan ini dia zoning out yang bukan dilakukan oleh EXP. Tapi zoning out dilakukan oleh seorang roamer. Dengan ada time bomb dan mereka juga jangan sampai lupa mereka masih punya Time Journey. Depan sana Kid Bomba akan coba untuk menuju ke arah Time Journey telah dikeluarkan dan Retribution akan coba teradu kali ini. Di fight amidst the gas best player ter-take down. Tidak ada power Retribution. Para pasukan dari Ohio Brothers mereka kehilangan Hun belakang dengan shutdown. Carve every hit. Zia bakal ter-take down ke Win of Nature. Zia versus everybody. Wipe out the Ohio Brothers from North America. Terkena wipe out. Ini bencana. Deus Fall from Emerging Europe Central Asia berhasil mendapatkan
menyelamatkan game kali ini harusnya. Karena walaupun ada Mielo sekalipun, dia tidak akan cukup lama bisa bertahan dengan derasnya damage yang diberikan oleh seorang Carvi. The Best bukan sangat bebas dan fokus karena Best beli apapun yang terjadi. Para pasukan dari The Ohio Brothers, mereka tidak bisa berbuat banyak dan bahkan The Ohio Brothers harus bertekuk lutut di hadapan Deus Vult. Oke, kemenangan yang cukup dramatis. Another game panjang di nyaris 30 menit, setengah jam game berjalan. Pembuktian yang ingin dibawa oleh kawan-kawan The Ohio Brothers dipatahkan begitu saja oleh kawan-kawan dari Deus Vult di match kita yang pertama, Om Wawa. Yes, ini dia definisi Digi yang meresahkan tadi. Damage yang diberikan Digi ini terakumulasi. Sampai dengan tadi, siapapun yang mencoba untuk mendekat di Lordnya ini akan langsung terkuras dari total full HP-nya dia juga. Yep. Dan team fight panjang tadi, time journey dari Digi yang membuat mereka mampu untuk langsung menabrak dan bermain front to back. Ini Carvi nih, tuh yang kedua. Magistor untuk Carvi tuh. Dan lihat best player one. Kali ini bisa kita bilang momen yang harusnya bisa dia pegang dengan adanya Guinevere yang sangat kuat di tangan dia. Tapi nampaknya dengan jawaban atas Sawo full stack yang banyak banget. Dan bahkan momen time journey selalu menyelamatkan hari dari Deus Vult. As always ya, time journey letupan yang ngebuat kalkulasi dari teman-teman The Ohio Brothers. Benar-benar yang awalnya udah matang itu bisa langsung sepatah itu. Oke, ini benar-benar Digi kecil, sang telur kecil berhasil menyelamatkan hari dari Deus Vult yang dimana dia udah dibungkam di game sebelumnya. Di game sekarang bahkan dengan power of on one. Untungnya ketika time bomb yang punya stack tinggi, itu ngebuat Zia mau maju. Aduh, mikir nih dia. Mikir. Baiknya ada baiknya nih. Ada Ya, baiknya best player one duluan ya. Ya. Best player one dulu. Bahkan Super Shark sekalipun yang ke depan dia meletus juga. Yep. Gak ada yang kuat nahan stuck dari Digi. Ya, karena di sampingnya dari time bomb itu ada Sunset Lover. Iya. Ada damage susulan lagi. Fit banget lagi. Dengan adanya Genos One, jadi damage dari kedua itu kombinasinya sangat baik. Dan kita lihat MVP-nya jatuh kepada Alright, siapakah? Sisit. Sawo. Karena ngarahnya ke arah Sawo. Iya. Ya, Sawo. Kan Sawo. Sudah pasti ya. Digi dengan build item. Kita sempat melihat di awal ya, 3 item awal dia Enchanted, Magic Shoes, dan juga Divine Glaive. 3 item susulannya, ini lumayan jahat juga masih ya. Dengan Holy Crystal ada Lightning Truncheon, dan yang terakhir tadi dia build-nya udahlah. Kita build-nya full damage, tanpa Immortal, tanpa adanya sesuatu item defense untuk berjaga-jaga. Ya, tidak ada burst damage pasti juga yang bisa menjangkau karya sosok Sawo ya. Ini jadi karakteristik juga, mengingat Devu ini memang kuat dengan Diginya ketika banyak hero sisi, Om. Iya, dan sisinya ini yang membuat penalty zone, spatial migration terlihat sia-sia tadi. Ya. Tidak banyak yang memang bisa dilakukan oleh The Ohio Brothers ya. Mereka kalau mau coba inisiasi, mereka harus mancing. Kalau tadi sempat kita melihat ada yang kalah dari Deus Vult, itu dikarenakan time journey sudah dipakai. Jadi mereka bisa dipaksa mundur ke belakang. Tapi kalau sampai time journey-nya ini belum di-trigger sama sekali dan gak ada faktor yang bisa men-trigger, akan sangat nyaman bagi Deus Vult untuk selalu melakukan setup. Jadi tim fight-nya mereka selalu bisa dapetin dengan cukup rapi juga. Karena ya coveran di belakang jelas ini adalah coveran yang penuh dengan damage. Yep. Itu dia ya, posisi dari Sunset Lovers juga yang selalu proaktif nih untuk bisa kasih follow up ya ketika teman-temannya membuka karya team fight. Dan ini ya sebenarnya team fight yang cukup dramatis di area Lord ya, tanpa jungler. Iya, tanpa jungler tapi yang dapat tadi si Carvi ya. Itu karena kena knock up tadi, kalau nggak salahnya. Kena knock up dia waktu lagi special migration ngangkat ke atas nggak bisa retry juga. Tapi itu dia, special migration di-negates dengan adanya time journey. Dan Digi di game kali ini menunjukkan bahwa eksistensi dia ini bisa untuk tim fight. Dan bahkan ketika gamenya di-track sampai dengan late game juga, Digi semakin sakit karena semua jelas akan menginjak yang namanya time bomb. Ini berat banget sih, bahkan presisi dari time bomb-nya ini selalu akurat juga untuk mempersulit perjalanan dari anak-anak The Ohio Brothers. Last moment itu jadi momen yang telak sih, kan agak 2 kali Om Wave Bidian ternyata termanage di area bawah. Ya itu dia yang sayangnya ya, 1 Evolve Lord itu sebenarnya kesempatan buat di Ohio kan. Tapi mereka fokus untuk langsung serang di mid dan melupakan mungkin untuk lane atas dan juga bawah mereka. Itu dia, itu yang ngebuat harusnya
harus menelan kekalahan dari game kita yang ketiga untuk teman-teman dari TOB tentunya, yang dimana ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan ada setidaknya poin at least satu game ya di game yang kedua tadi. Ya benar, akhirnya ya Matilda ini benar-benar jadi penggerak juga untuk TOB. Namun Sunset Lover yang sering kali juga mengambil Circling Eagle. Damage yang diberikan itu besar banget tadi. Dari Circling Eagle-nya. Full damage item bagi Sunset Lover. Masih dengan Clock of Destiny ya, item yang sebenarnya sudah mulai dilupakan oleh beberapa mid laner sekarang ya. Atau bahkan mayoritas dari mid laner udah skip aja daripada Clock of Destiny, belinya ke Necklace of Duress. Enchantment Talisman juga bisa. Enchanted juga bisa ya. Iya, tapi balik lagi tergantung pemakaian hero gameplay. Apakah dia akan lebih sustain dan bahkan lihat The Carry Sawo, buset 185 Gimana gold. sih? Sorry, damage. Wow. Sakit. Wow, sakit banget, dan Sandbag itu best player udah dapetin 325.000. Wow. Ini dengan 31 menit lihat berapa banyak yang mereka bisa deal, dan ini lihat damage deal yang bukan di tangan Karvi. Harusnya Karvi. Ya, tapi ada di Sawo disusul Sunset Lover ya. Ini nggak bisa disusul juga, kejauhan banget sih. Ya. 185 berbanding, ya beda 50.000 lah kita anggap. Yap. Dan bahkan buat damage bagi TOB yang paling besar datang dari Zia dan juga Hun. Best player ini hanya akan menjadi badan aja. Buat di depan, ke-trigger apapun yang bisa di-trigger dengan dia bersama dengan Mielo. Cuman ya itu tadi sayangnya gigi di late game karena akumulasi dia, itu dia. Divine Glaive yang bisa memberikan tambahan lagi kan untuk magic penetration dari Time Bomb. Ya, yang buat front lanernya yang terkikis dari arah sisi TOB, ya buat akhirnya follow up dari Zia-nya juga nggak bisa keluar semaksimal